Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nodevliana dengan NIM 212022000030 dari kelas 3A1. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus dalam kehidupan sosial tentang hambatan-hambatan komunikasi massa, model komunikasi massa, teori kontemporer, teori naratif media. Pertama, ada hambatan komunikasi massa. Pada kasus ini termasuk hambatan psikologi, yaitu motivasi. Karena saya mengambil kasus ini tentang Kanti Utami di Brebes. Mengapa orang tua tega membunuh anak? Adanya muncul berita hangat di wilayah masyarakat karena membunuh kedua anaknya sendiri. Dan ada pula kasus yang berbeda di negara lain tentang pembunuhan anak sekitar 2 minggu. Jadi bagaimana pun kasus ini tidak dibenarkan karena menghilangkan hak orang lain itu tidak baik. Yang kedua, ada 3 model komunikasi massa. Yang pertama, ada studi kasus dalam model 2 tahap. Dalam kasus polisi tembak-menembak CCTV yang mati, yang dimana tidak ada sama sekali suatu hal yang baik, melainkan suatu yang buruk. Maka dari itu masyarakat menjadi kurang paham dalam suatu berita tersebut, sehingga ada kesalahpahaman dalam memahami berita tersebut. Yang kedua, ada studi kasus model banyak tahap. Kasus putus sekolah yang disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya karena faktor ekonomi, mempengaruhi nasib dan masa depan keluarga. Ketika perekonomian suatu keluarga terganggu, maka kehidupan keluarga tersebut juga akan terganggu. Dari kebutuhan pokok seperti makanan hingga pendidikan. Hal yang dapat mempengaruhi pola pikir orang tua ketika hendak menyekolahkan anaknya itu sangat sulit. Tentunya beda dengan cara berpikir orang tua dengan pendidikan yang sangat tinggi. Hubungan tersebut menghadirkan rasa ketidakpedulian dan rasa tidak tanggung jawab pada keluarga. Yang ketiga, ada studi kasus model HAP atau gelombang air. Dalam kasus tsunami akibat longsor anak Krakatau, bagaimana gunung berapi dapat menjadi pemicu? Studi seperti ini belum bisa dilakukan sekarang karena masih terlalu bahaya. Runtuhan-runtuhan yang terjadi kemudian dapat menyebabkan tsunami. Penyebab tanah longsor atau ambruknya bebatuan bisa dari skala sangat besar. Dalam catatan geologi, hal tersebut merupakan penyebab dari berbagai bencana besar. Salah satu hal yang memilukan dalam kejadian seperti ini adalah melihat dari video masyarakat yang tidak tahu bagaimana apa sebenarnya yang menyongsong mereka. Terjadi gempa bumi besar yang berkaitan dengan erupsi anak Krakatau. Orang-orang atau masyarakat mungkin dapat mengambil langkah antisipasi. Jadi, sains perlu memberi perhatian lebih terhadap ancaman-ancaman besar tsunami terhadap daerah-daerah tertentu. Selanjutnya ada teori kontemporer. Studi kasus. Konten di mana media sosial tidak terikat pada aturan-aturan sebagaimana terjadi pada media konvensional. Konten relatif dan tidak terikat pada aturan dan tidak memiliki kode etik. Sehingga kredibilitas informasi yang dibuat di media sosial menjadi dipertanyakan. Di era media sosial dan hoax, pers dan media massa memiliki peran untuk memberikan informasi yang kredibel dan terpercaya, serta menjernihkan yang ada di media, salah satunya di berita. Yang terakhir ada teori normatif media. Kasus ini termasuk dalam teori normatif media, metaverse, ruang hamparan postmodernis, karena merupakan keuntungan yang dapat dinikmati oleh masyarakat pengguna metaverse. Komunikasi yang terjalin bisa menjadi efektif dan efisien. Tidak diperlukannya mobilitas sosial yang tinggi karena pengguna metaverse berinteraksi cukup dengan alat digital yang bisa terhubung satu sama lain. Munculnya ide-ide atau peluang usaha baru yang berkaitan dengan metaverse dan meningkatkan kapasitas jaringan yang kemudian memicu terjadinya
peningkatan kecepatan jaringan di suatu negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.